Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Kita jumpa kembali di Jaluran Kulit Bank. Nah, kali ini setelah saya sudah mengupload SOP tentang persyaratannya dan orang-orang yang layak dan tidak layak mengikuti program repatriasi migran, selanjutnya kali ini saya akan mengulas lebih lanjut mengenai salah satu SOP dari mengikuti program repatriasi migran 2.0. Ini adalah menyiapkan untuk alat pembayarannya. Teman-teman jangan menganggap mudah untuk alat pembayaran ini. Tidak semua orang itu mempunyai ataupun mendapat pinjaman. Nanti saya akan berikan untuk mencarikan solusi bila mana teman-teman tidak dapat meminjam ATM Bank Malaysia. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, silahkan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya ya. Yang paling saya suka dari subscriber saya ini adalah selalu mendengar dan mempelajari video saya, karena sudah banyak di antara subscriber saya, sudah ratusan orang itu sudah pulang ke kampung halamannya masing-masing dengan mendengar serta mempelajari dari channel ini. Mereka berhasil pulang bukan karena mempunyai uang banyak ya. Mereka pulang bukan mengikuti agen, terus terang saja. Mereka belajar dari awal, jauh sebelum mereka mengikuti program pembayaran compound. Mereka belajar dulu, satu persatu video dipelajari. Karena mempelajari video ini gratis ya. Saya tidak memungut biaya sepeser pun dari teman-teman untuk melihat video ini. Saya berikan ilmu yang saya ketahui, apa yang saya ketahui. Saya memberi teman-teman itu makan sampai kenyal, ya, bukan sepotong-potong. Ibarat kata teman-teman bertanya, nanti teman-teman bertanya saya jawab sekian, nanti nanya lagi. Ibarat kata teman-teman saya beri makan, teman-teman nggak mau, teman-teman hanya mencicipi saja. Minta maaf sebelumnya ya jika teman-teman tidak berkenan, tidak dia menjadi masalah. Saya akan sharing untuk teman-teman yang mau belajar. Insya Allah teman-teman akan dapat mengikuti program repatriasi migran kali ini dengan lancar, insya Allah. Ini yang banyak diantara teman-teman yang menanyakan ya. Saya berulang kali bilang bahwasanya untuk pembayaran compound itu tidak bisa dilakukan dengan uang tunai ya, tidak bisa menggunakan uang cash ya. Untuk pembayaran compound itu hanya dengan cashless, artinya non tunai, dilakukan dengan menggunakan cara transfer. Akan tapi meskipun transfer itu bukan berarti bisa ditransfer dari rumah ya. Majikan yang mentransfer ke Jabatan Imigrasi misalnya, majikannya di rumah, itu nggak bisa, harus transfer berhadapan secara langsung. Makanya tolong disimak baik-baik dan teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Salah satu SOP dari Jabatan Imigrasi untuk memproses pembayaran compound ini adalah bayaran yang hanya menerusi card debit, card kredit, dan Inco e-wallet. Saya akan ulas satu persatu terlebih dahulu ya. Selain dari dokumen dan tiket perjalanan pulang yang harus teman-teman persiapkan sebagai syarat mutlak untuk mengikuti pembayaran compound ini, yang gak kalah penting juga adalah menyiapkan alat pembayaran compoundnya ya. Seperti kita tahu bahwasanya kita yang merantau di Malaysia ini, apalagi yang kosongan, itu pada umumnya tidak mempunyai kartu debit ya, apalagi kartu kredit itu nggak akan punya ya, lain kalau kita itu di Indonesia. Nah, bagaimana solusinya ya? Jauh sebelum hari teman-teman persiapkan, rencanakan. Kalau memang teman-teman tidak mempunyai ya, teman-teman usahakan meminjam. Teman-teman bisa meminjam dari keluarga misalnya ya, mana tahu teman-teman mempunyai keluarga, sanak saudara yang ada di Malaysia ini ya, atau bisa teman-teman minjam dari teman ya, dari kawan atau dari sahabat teman-teman sendiri ya. Teman-teman tanyakan, mana tahu ada di antara mereka yang mempunyai kartu debit, yaitu kartu ATM Bank Malaysia. Nah, saya akan tunjukkan bentuk untuk kartu debit. Mana tahu teman-teman ingin mengetahui bentuknya ya. Ini adalah salah satu bentuk kartu debit dari MyBank ya. Dan kalau dari public bank tentunya seperti ini ya. Mungkin ada yang coraknya lain ya. Card dari kartu ATM, card debit MyBank ya, bentuknya seperti ini. Nah, ada juga yang dari kartu BSN ya.
kartu ATM BSN, teman-teman, bentuknya seperti ini, atau bisa juga menggunakan kartu Maybank yang lain yang bentuknya seperti ini ya, teman-teman juga bisa pakai ya. Jadi teman-teman bisa pakai ya seperti ini juga, teman-teman. Mana tahu ada di antara mungkin bos teman-teman bisa meminjami kartu seperti ini. Ini adalah kartu Visa dari Maybank juga, itu seperti ini ya. Kalau ada teman-teman persiapkan, cari explore ya, mencari peminjaman terlebih dahulu jika waktunya itu masih ada. Atau juga dari Grab misalnya ya, waktu teman-teman itu naik Grab, teman-teman tanyakan, mana tahu di antara pemandu sopir Grab yang biasa menjadi langganan teman-teman itu mempunyai kartu-kartu seperti ini ya. Itu mana tahu mereka punya, jadi teman-teman tinggal bincang untuk pinjaman kartu debit sewaktu teman-teman tiba waktu membayar compoundnya ya, teman-teman utarakan ingin minjam dari kartu debit untuk membayar compound ya, kita pinjam untuk 1 hari saja, seperti itu. Nah, selain yang kartu debit yang saya sebutkan tadi, itu bentuknya ya sebagiannya, ada juga kartu debit dari kartu ATM bank yang lain, seperti dari kartu Hong Leong Bank, CIMB Bank, Afin Bank, Bank Islam, Bank Rakyat Malaysia, dan lain sebagainya. Pokoknya kartu ATM Bank Malaysia ya, itu syarat yang ada umumnya diterima ya, 100% diterima kartu debit, karena untuk pembayaran compound ini tidak bisa pakai uang tunai, tidak bisa pakai cash. Nah, barangkali teman-teman pengen pinjam dari kartu debit saya ini ya, kita ngopi di rumah saya. Bagaimana jika teman-teman tidak mempunyai kartu debit ya? Sebenarnya teman-teman bisa lihat dari SOP dari Kementerian Dalam Negeri kemarin ya, selain kartu debit bisa menggunakan Touch Inco e-wallet ya. Dari rekam jejak program repatriasi migran yang tahun yang kemarin, untuk menggunakan aplikasi Touch Inco e-wallet ini hanya bisa dilakukan di Putrajaya ya, nggak tahu sekarang loh ya, karena itu perbedaan mesin untuk penerimaan transaksi itu sendiri, itu yang di Putrajaya. Kalau yang di GIM lain, misalnya di Malaka, di Senawang, Seremban, di Johor, di Perak, dan lain sebagainya, tahun kemarin itu belum bisa menerima pembayaran atau transfer menggunakan aplikasi Touch Inco e-wallet ya. Akan tapi di Jabatan Imigrasi selain Putrajaya bisa menerima transfer pembayaran compound menggunakan kartu Visa ya, termasuk adalah kartu Visa Touch Inco e-wallet ya, bentuknya seperti ini. Nah, di rata-rata Jabatan Imigrasi di selain Putrajaya, juga di Putrajaya bisa menerima kartu Visa Touch Inco e-wallet ya, dan di sebagainya besar juga bisa menggunakan kartu jenis-jenis ini ya. Ya, ini kartu Instapay ya, kartu Visa Instapay. Yang ini yang juga yang biasanya digunakan oleh transfer oleh orang Bangladesh ya, menggunakan kartu Visa Merchant Trade. Dan saya juga mempunyai koleksi kartu Visa dari Big Pay seperti ini. Ini kartu Visa yang insya Allah bisa digunakan untuk transfer pembayaran compound. Mana tahu di antara teman-teman mempunyai ya, teman-teman gunakan itu juga bisa. Dan untuk memesan kartu Visa Touch Inco e-wallet ini nggak terlalu sulit ya, teman-teman bisa mendaftar, kemudian melakukan verifikasi. Selanjutnya teman-teman bisa memesan kartu Visa Touch Inco e-wallet. Harganya ini Rp15 sekali dengan ongkos kirimnya ya. Kartu Visanya 10, terus ongkirnya Rp5 ya. Jarak tempuhnya sampai ke tempat tinggal teman-teman itu tergantung jarak dari Kuala Lumpur ke tempat teman-teman itu di mana ya, itu tergantung. Kalau dekat ya mungkin 3 hari sudah sampai ya. Kalau dari Johor kemungkinan bisa makan waktu sampai 5 hari ya. Ini mumpung teman-teman masih mempunyai waktu. Untuk video cara pemesanannya, daftar Touch Inco e-wallet dan cara memesan, teman-teman bisa lihat video yang di atas ini juga bisa ya. Mumpung masih ada waktu, teman-teman persiapkan memesan kartu Visa Touch Inco e-wallet dari sekarang. Sedangkan bagaimana untuk KTP ATM Bank dari Indonesia? Saya sendiri juga masih sanksi ya. Kartu ini misalnya ini ya, kartu dari BNI saya juga punya. Kartu BNI, kartu ATM Bank Mandiri ya, dari
info yang saya dapatkan tahun kemarin di Pelabuhan Kelang, itu di sana juga bisa ya, tapi saya tidak menjamin untuk keseluruhan jabatan imigrasi itu bisa ya. Kalau bisa ya teman-teman usahakan KTP, kartu ATM Bank Malaysia, dan juga kartu Visa ya. Kalau kartu ATM Bank Indonesia itu saya tidak menjamin ya. Sedangkan tidak semua kartu itu bisa dipakai untuk alat pembayaran compound ya. Contohnya adalah kartu Touch & Go ya, seperti ini bentuknya teman-teman. Kalau tahu ya, kartu Touch & Go yang untuk transportasi di bandar, misalnya di Kuala Lumpur seperti ini yang support NFC, itu tidak bisa digunakan untuk alat pembayaran compound ya. Pokoknya yang intinya ada tulisannya Visa dan debit ya, itu yang bisa. Lalu bagaimana solusi atau mengatasi bila mana teman-teman itu sudah berusaha untuk mencari ya, pinjaman dari orang-orang yang terdekat dari teman-teman, misalnya dari keluarga, teman, ataupun bos, kepala kerja, dan lain sebagainya. Teman-teman sudah usaha tapi belum berhasil ya. Salah satu opsi pilihannya adalah teman-teman terus datang ya. Teman-teman terus datang ke jabatan immigration, tempat yang terdekat ya. Kemudian di sana otomatis teman-teman akan bertemu dengan sesama peserta program repatriasi migran ya. Tentunya teman-teman bisa bincang, perkenalan, atau bagaimanapun itu caranya. Teman-teman utarakan mau membayar compound, bisa nggak saya ikut membayar compound ya. Otomatis teman-teman harus membayar melalui mereka ya, mengisi kartu debit mereka atau kartu Visa mereka, dan nanti untuk membayar compoundnya teman-teman bisa nimbrung untuk membayar compound bersama ya, seperti itu juga bisa. Atau teman-teman bisa mencari peminjaman, bilang pada jabatan immigration nggak mempunyai kartu debit, atau sebelumnya teman-teman biasanya di jabatan immigration itu ada rela yang menjaga, ataupun ada kedai fotokopi di sana, pastinya itu ada. Utarakan bahwasanya teman-teman tidak mempunyai kartu debit, kartu Visa untuk membayar compound. Mana tahu di antara rela ataupun kedai fotokopi itu ada jasa untuk peminjaman kartu debit untuk membayar compound. Seperti itu juga bisa teman-teman usahakan. Nah, barangkali itu ulasan saya mengenai cara mengusahakan untuk alat pembayaran compound ketika teman-teman rencana mau mengikuti program pengampunan tahun ini ya. Semoga apa yang saya sharing ini ya berguna, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, jika teman-teman suka akan solusi ini, teman-teman tekan tombol like. Dan tentunya jika masih ada yang belum paham, ingin teman-teman tanyakan, tulis saja di kolom komentar. Dan tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang dengan tema dan judul yang berbeda. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.